Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi wa kafa. Salatu wassalamu ala nabiyil mustafa wa ala alihi wa sahbihi wa man jahada bi jihadi ila yaumil taqa. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhul mab'uts rahmatan lil alamin wa ba'du. Ikhwatal iman, ittaqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Faqad qala Allah Ta'ala fi muhkami tanzilihi wa huwa astaqul qailin. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadha baladan aminan warzuq ahlahu minats thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir. Qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma atarruhu ila 'adzabin nari wa bi'sal masir. Shadaqallahul azim. Jamaah salat maghrib Masjid An-Ni'mah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Tentu pertama dan utama mari kita memanjatkan puji syukur kehadirat Ilahi Rabbina atas beragam limpahan karunia dan nikmatnya. Malam hari ini kita bisa hadir masjid yang mulai ini untuk sama-sama melaksanakan salat maghrib. Teman-teman berjamaah, saya salat sendirian karena terlambat. Semoga amal-amal kita diterima di sisi Allah Subhanahu wa taala dan menjadi bekal kita untuk menghadap kepada Allah di akhirat kelak insyaallah. Salat dan salam semoga selalu tercurah limpahkan kepada uswah dan qudwah kita Rasulullah sallallahu alaihi wasallam beserta keluarganya, para sahabatnya dan semua umatnya istiqamah menjalankan sunnah-sunnahnya. Alhamdulillah, saya pertama kali masuk ke masjid ini melalui Pak Ahmad, Ustadz Ahmad Ismanto, dan beliau tadi telepon karena juga masih dalam perjalanan. Saya pernah mengisi di Tambun dan saya orang Tambun Bekasi sehingga ke sini dan kemudian perjalanan cukup jauh. Saya meninggalkan rumah jam 4, tiba di sini jam berapa? Jam 18 lewat 18. Ya, mudah-mudahan apa yang kita lakukan semua, saya dalam perjalanan, teman-teman menunggu sebagai bagian dari pengabdian kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, karena waktu kita terbatas, kita akan bahas sedikit saja berkaitan dengan uswah dari Nabi Ibrahim alaihissalam dalam Al-Qur'an. Poin pertama bahwa Nabi Ibrahim itu direkomendasikan oleh Allah untuk menjadi uswah. Jadi uswah kita itu ada dua. Siapa dia? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Yang kedua adalah Nabi Ibrahim. Adapun nabi lain itu tidak bisa dijadikan sebagai uswah, disebut sebagai ibrah saja. Tapi kalau untuk Rasulullah SAW dan Nabi Ibrahim secara jelas dalam Al-Quran disebutkan bahwa beliau berdua adalah uswah. Terkait dengan Rasulullah, Allah berfirman dalam surat Al-Ahzab, laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira. Surat Al-Ahzab kalau tidak salah ayat 21. Sungguh pada diri Rasulullah ada uswah hasanah bagi yang berharap untuk bertemu dengan Allah di akhirat kelak dan ingin mendapatkan surga ilahi. Adapun Nabi Ibrahim direkomendasikan oleh Allah dalam surat Al-Mumtahanah. Allah berfirman, laqad kana lakum fihim uswatun hasanatun fi Ibrahim walladzina ma'ahu idz qalu liqaumihim inna bura'a'u minkum wa mimma ta'buduna min dunillah. Sungguh pada diri Ibrahim itu ada uswah hasanah bagi siapa yang beriman kepada Allah dan Rasulnya. Jadi kepada Allah dan hari kiamat. Artinya Nabi Ibrahim mendapatkan rekomendasi dari Allah untuk dijadikan sebagai uswah. Adapun nabi-nabi lain seperti Nabi Musa, Nabi Nuh, Nabi Isa, Nabi Yusuf, Nabi Yakub, Nabi Ishak dan nabi-nabi lainnya, Allah hanya mengatakan laqad kana fi qasasihim ibratul liulil albab, bahwa sungguh pada kisah-kisah mereka ada ibrah. Jadi hanya sebut sebagai ibrah. Artinya apa? Ketika kita kemudian lelah dalam berdakwah, ingat bahwa ada nabi terdahulu, Nabi Nuh alaihissalam, yang berdakwah selama 950 tahun dan tidak pernah mengenal lelah. Itu namanya ibrah. Artinya tidak bisa dicontoh secara langsung, tetapi minimal memberikan motivasi dan semangat kepada kita untuk tetap menjalankan dakwah. Toh Nabi Nuh alaihissalam sampai 950 tahun berdakwah
dan pengikutnya sangat terbatas. Dalam tafsir bukan ada 25 orang, dalam jumlah lain disebutkan sampai 80 orang. Artinya 950 tahun kemudian berdakwah, hasilnya antara 25 pengikut sampai 80 orang pengikut. Luar biasa kan? Dakwanya sangat panjang, hasilnya kalau disebut hasil sebagai bahwa jumlah pengikut itu sangat minimal. Tetapi Allah tidak melihat dari hasil, Allah hanya melihat dari proses. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Untuk itu maka Nabi Ibrahim adalah uswah. Nabi Ibrahim disebutkan dalam Al-Qur'an itu sebanyak 59 kali. Nah, jadi Nabi Ibrahim itu disebutkan sebanyak berapa? 59 kali. Yang terbanyak atau nabi terbanyak yang disebutkan dalam Al-Qur'an itu adalah Nabi Musa sebanyak 136 kali. Nabi Musa sebanyak 136 kali. Bukan berarti Nabi Musa lebih mulia daripada Rasulullah, tidak. Tetapi itu menunjukkan bahwa umatnya Nabi Musa, adalah umat yang paling bandel. Sehingga Nabi Musa disebutkan berulang-ulang kali itu karena umatnya walaupun dinasihati tetap saja membandel dari perintah dan arahan Nabi Musa alaihissalam. Adapun Rasulullah itu sebutkan berulang-ulang kali, tetapi nama Muhammad itu hanya disebutkan 4 kali. Muhammad itu disebutkan 4 kali. Yang lebih banyak ya ayuhan nabi, ya ayuhar rasul dan seterusnya. Kata Muhammad dalam Al-Quran hanya disebutkan dalam 4 kali. Di antaranya dalam surat Al-Fath, Muhammadur Rasulullah walladzina ma'ahu asyidda'u 'alal kuffar ruhama'u bainahum dan seterusnya. Hanya 4 kali, tapi Rasulullah itu banyak disebutkan dalam Al-Quran. Ada apa yang bisa kita dapatkan pelajaran dari Nabi Ibrahim alaihissalam? Pertama, keteladanan dalam bernegara. Nah, ini jadi ternyata Nabi Ibrahim juga dalam hal bernegara ini luar biasa. Bernegara. Tetapi Allah mengangkat Nabi Ibrahim sebagai pemimpin itu setelah melewati proses ujian yang berkepanjangan. Jadi artinya seorang pemimpin itu harus melewati beragam ujian, dan setelah lulus dari ujian itu maka baru kemudian Allah akan mengangkat dia sebagai seorang nabi, seorang imam dan seorang pemimpin. Mana dalilnya? Disebutkan dalam surat Al-Baqarah, Allah berfirman, "Wa idzi bitala Ibrahim rabbuhu bikalimatin fa'atammahun qala inni ja'iluka lin-nasi imama qala wa min dzurriyyati qala la yanalu ahdi dzalimin." Ingatlah ketika Nabi Ibrahim itu diuji dengan beragam ujian. Diuji dulu. Ujiannya apa saja coba? 1, beliau itu kemudian diuji dengan khitan. Dan sampai saat ini yang namanya khitan masih berlangsung, dan itu merupakan millah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Beliau dikhitan ketika beliau sudah berumur 80 tahun. Nah, itu khitan pertama dalam sejarah Islam. Beliau adalah orang pertama kali dikhitan, dan dikhitan ketika berumur 80 tahun. Dan 6 tahun kemudian mendapatkan anak yang bernama Nabi Ismail alaihissalam. Nah, jadi lama sekali baru mendapatkan anak, dan ini merupakan rangkaian atau mata rantai dari ujian yang Allah berikan kepada Nabi Ibrahim. Dia berdoa supaya mendapatkan keturunan, Allah berikan keturunan setelah beliau berumur 86 tahun. Apa yang terjadi kemudian? Ujian berikutnya adalah ketika anaknya lahir, kata Allah kepada Nabi Ibrahim, "Wahai Ibrahim, berangkat engkau bersama dengan istrimu dan anakmu menuju Mekah untuk tinggal di sana." Setibanya di sana dengan perbekalan yang sangat minimal, maka kemudian Allah merintahkan, "Wahai Ibrahim, segera pulang ke Palestina untuk berdakwah. Bagaimana anak saya? Tinggalkan di sini, saya yang bertanggung jawab untuk kemudian merawatnya dan memeliharanya." Padahal pada saat itu tidak ada buah-buahan, tidak ada kemudian air, tidak ada rumah, tidak ada manusia di sana, hanya berdua antara Ismail dengan Siti Hajar saja, cuma berdua. Tetapi itulah namanya ujian, harus ini. Lama baru mendapatkan anak, begitu dapat anak kata Allah Subhanahu wa taala, engkau harus berpisah. Nah, berpisah. Jadi teman-teman, kalau saja kebetulan anaknya baru saja disekolahkan di pesantren, mungkin saja itu bagian dari ujiannya. Rasanya sedih berpisah dengan anak.
Jangankan ini, Nabi Ibrahim sangat bersedih, tetapi apa boleh buat? Itu mata rantai dari ujian. Wahai Ibrahim, segera engkau pergi pulang kembali ke Palestina. Adapun Siti Hajar istrimu dan anakmu Ismail yang masih bayi, tinggalkan di sana. Akhirnya Ibrahim mentaati itu semua. Lalu setelah kemudian dewasa, datang ujian berikutnya. Apa itu? Wahai Ibrahim, sembeli anakmu. Coba, ujian yang semakin berat. Allah berfirman dalam surat As-Saffat, "Falamma balagha ma'u as-sa'ya qala ya bunayya inni ara fil manami anni adbahuka fanzur madza tara." Qala ya abati if'al ma tu'mar satajiduni insyaallahu minas sabirin. Ketika Nabi Ismail sudah beranjak dewasa, kemudian kata Allah, "Sembeli anakmu." Ingat, perintah untuk menyembeli bukan langsung melalui malaikat Jibril, tetapi melalui mimpi. Nah, kita semakin kayaknya tidak yakin, masa mimpi sih? Semestinya urusan besar begini semestinya harus ada utusan. Utusan itu siapa? Minimal Jibril Nabi alaihissalam untuk datang memberitahu kepada siapa Nabi Ibrahim. Tapi ternyata Allah memerintahkan lewat mimpi. Sampai bermimpi 2 kali 3 kali, baru kemudian semakin percaya. Anaknya pun dipanggil, "Anakku, aku melihat dalam mimpi bahwa aku menyembelih kamu. Bagaimana pendapatmu?" Kata siapa? Nabi Ismail, "Ya abati if'al ma tu'maru satajiduni insyaallahu minas sabirin." Lakukan perintah Allah itu dan aku termasuk orang yang bersabar. Ujian-ujian itu dilalui dengan baik oleh Nabi Ibrahim. Perhatikan yang faham bahasa Arab sedikit, itu mungkin ada kata fa'atammahunna wa idzibtala Ibrahim rabbuhu bikalimatin, dan ingatlah ketika Allah menguji Nabi Ibrahim dengan beberapa ujian, fa'atammahunna. Jadi kata fa'atammahunna kelihatannya satu kata tetapi maknanya 3. Pertama kalimat fa, kata sambung. Kata sambung fa dalam bahasa Arab itu menunjukkan cepat, responsif. Begitu ada perintah fa'atammahunna, segera melaksanakannya. Adapun waw itu agak ada jarak. Tsumma itu jaraknya lebih panjang. Makanya ketika membicarakan tentang kehidupan kematian, Allah katakan tsumma ahya, tsumma yuhyikum, tsumma yumitukum, tsumma yuhyikum. Allah hidupkan, kemudian Allah matikan, kemudian Allah hidupkan. Ada jarak. Tetapi kalau waw jaraknya dekat. Adapun fa segera. Begitu turun perintah langsung diamalkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Fa. Yang kedua atamma, fa atamma. Atamma artinya sempurna. Ada kalanya cepat merespon tetapi tidak sempurna. Tidak sempurna, bolong-bolong, banyak kemudian kekurangannya. Kata Allah tidak. Nabi Ibrahim atamma, sempurna. Yang ketiga hunna, semuanya. Semuanya, bukan 1-2 yang sempurna, semuanya sempurna dan direspon secara cepat. Artinya fa'atammahunna, maka Nabi Ibrahim merespon perintah itu dengan cepat dan dilaksanakan semuanya secara sempurna. Itulah makna fa'atammahunna. Setelah itu Allah katakan inni ja'iluka linnasi imama. Wahai Nabi Ibrahim, setelah engkau mendapatkan ujian dan engkau lulus dalam ujian, saat ini aku angkat engkau sebagai imam, sebagai nabi, sebagai pemimpin, sebagai khalifah. Allah angkat beliau sebagai pemimpin. Inni ja'iluka linnasi imama. Nah, ketika diangkat menjadi pemimpin itulah ayat berikutnya menjelaskan bagaimana visi kebangsaan dari Nabi Ibrahim. Allah berfirman, "Wa idz qala Ibrahim rabbi ij'al hadza baladan amina warzuq ahlahu minas thamarati man amana minhum billahi wal yawmil akhir qala wa man kafara fa umatti'uhu qalilan thumma atarruhu ila adzabin nari wa bi'sal masir." Ingatlah ketika Nabi Ibrahim alaihissalam berdoa kepada Allah. Artinya Nabi Ibrahim sambil berikhtiar sekaligus berdoa kepada Allah Subhanahu wa taala. Harus berpaut antara ikhtiar dengan doa. Maka Nabi mengatakan, "Rabbi ja'al hadza baladan amina." Jadikan negeri ini, jadikan negara ini sebagai negara yang aman dan bersatu. Makanya visi pertama Nabi Ibrahim dalam mengelola negara adalah aman. Nah, bagaimana masyarakat menjadi aman, masa depannya menjadi aman, terjamin dan seterusnya. Yang kedua, visi kebangsaan Nabi Ibrahim adalah warzuqhum minas tsamarat, berikan rezeki yang melimpah kepada mereka. Artinya visi kesejahteraan. Bagaimana masyarakat menjadi sejahtera, bagaimana kemudian secara ekonomi menjadi maju. Itulah doa Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi tidak cukup sampai di situ. Yang ketiga, man amana minhum billahi wal yaumil akhir. Bagaimana masyarakat menjadi orang yang beriman, artinya visi keagamaan.
Jadi artinya mengelola negara itu tidak bisa, versi Nabi Ibrahim tidak bisa dilepaskan masalah agama. Bukan sekedar keamanan dan kesejahteraan, tetapi yang berkaitan dengan masalah agama itu kemudian harus menjadi tanggung jawab negara. Saya kira seluruh dunia saat ini itu kemudian dua visi pertama dilakukan semua, dan itu menjadi visi utama mereka. Apa itu? Yang pertama adalah bagaimana sebuah negara menjadi aman, damai, tertib. Yang kedua adalah berkaitan dengan kesejahteraan, bagaimana sebuah negara memajukan ekonomi masyarakatnya sehingga masyarakat menjadi sejahtera. Saya kira itu sepakat semua dan seluruh negara melakukan ini. Yang sebagian negara tidak melakukan adalah visi agamis. Visi berkaitan dengan bagaimana mendorong masyarakat untuk beribadah kepada Allah. Nabi Ibrahim melakukan itu supaya masyarakat di dunia menjadi orang yang sejahtera, bahagia, selamat, dan di akhirat menjadi orang yang selamat dan bahagia. Jadi tidak boleh dilepaskan namanya agama dari negara. Negara harus menyatu dengan agama, agama harus menyatu dengan agama. Mengapa begitu? Sebab yang namanya manusia, ingat ya, yang namanya manusia itu kalau tidak ada aturan cenderung memperturutkan hawa nafsunya. Kalau tidak ada aturan cenderung memperturutkan hawa nafsunya. Tidak ada lampu merah, udah maju terus, padahal sudah macet luar biasa. Itu kan memperturutkan hawa nafsunya. Bagaimana menghentikan nafsu itu kemudian dikembangkan oleh masyarakat? Tentu harus membuat aturan. Yang berhak membuat aturan dan punya hak memaksa adalah pemerintah, negara dalam hal ini dikuasai oleh pemerintah. Makanya ada undang-undang, ada aturan. Contohnya, sekiranya kemudian orang memperturutkan nafsunya, kemudian muncul LGBT, mampu menikah sesama jenis dan seterusnya, siapa yang akan menghentikan ini? Tentu peran negara. Negara harus membuat aturan bahwa ini tidak boleh melanggar norma-norma. Dan kita sangat yakin bahwa norma dan etika yang paling tinggi adalah Islam, insya Allah. Islam. Jadi yakin Islam adalah mengatur segala sisi kehidupan manusia. Jangan dianggap Islam itu hanya mengatur masalah ubudiyah, tetapi ternyata dari hal yang paling kecil sampai masalah terbesar diatur dalam Islam. Masuk kamar mandi dengan kaki kiri, keluar dari kamar mandi dengan kaki kanan, masuk masjid dengan kaki kanan, keluar masjid dengan kaki kiri. Yang begitu-begitu saja diatur dalam Islam, apalagi yang berkaitan dengan masalah besar, yaitu berkaitan dengan kenegaraan. Maka Nabi Ibrahim telah mencontohkan sekaligus memohon kepada Allah agar kemudian negara itu ada 3 visinya. Satu adalah visi keamanan, yang kedua visi kesejahteraan, yang ketiga adalah visi keagamaan. Lagi-lagi agama. Dan itu saya kira sejalan dengan surat Quraisy yang sering kita baca ya. Li'ilafi Quraisy ilafihim rihlatasy syita'i was-shayb فليعبدوا رب هذا البيت الذي أطعمهم من جوع وآمنهم من خوف. Perhatikan ayat itu, "Falyabudu rabb hadzal bait." Hendaklah masyarakat menyembah Tuhan pemilik Ka'bah. Artinya visi agama. Visi agama. Kenapa? Alladzi at'amahum min ju', yaitu memberi makan dari kelaparan. Artinya visi kesejahteraan. Yang ketiga adalah wa amanahum min khauf, memberi rasa aman dari rasa takut, visi keamanan. Nah, itu jadi sesungguhnya dalam surat Quraisy sudah cukup jelas bagaimana kemudian kita agar bisa bahagia dunia dan selamat akhirat, agama tidak bisa dipisahkan dari sebuah negara. Alhamdulillah kita hidup di negara bangsa Indonesia dan nilai-nilai agama kemudian semakin dimasukkan dalam undang-undang kita. Ada perbankan syariah walaupun dahulu tidak bisa disebut sebagai syariah. OKI, Organisasi Konferensi Islam atau Rabithah Alam Islami, pernah menawarkan kepada pemerintah waktu itu masih Pak Soeharto supaya ada bank syariah di Indonesia. Ditawarkan tapi masih menolak waktu itu, akhirnya diberikan ke Malaysia dan Pakistan. Baru pada tahun 80-an itu baru kemudian muncul bank syariah, walaupun namanya tidak ada embel-embel syariahnya, namanya bank muamalat. Tapi kemudian berkembang, sudah ada undang-undang syariah dan dulunya adalah bank-bank konvensional membentuk bank syariah dan merupakan unit usahanya. Lalu kemudian muncul undang-undang baru yang harus memisahkan antara bank konvensional dengan bank syariah, maka muncullah bank-bank syariah. Sudah ada ikut syariahnya di situ. Ada BSI, ada BCA Syariah dan seterusnya, sudah ada unsur-unsur syariahnya. Diakomodasi oleh pemerintah, diakomodasi oleh negara.
berkaitan dengan kepentingan umat Islam, termasuk undang-undang haji, undang-undang zakat, termasuk kemudian ada MUI diakui oleh negara. Itu bagian dari pengakuan negara bahwa ternyata agama tidak bisa dilepaskan dari negara ini. Hadirin hadirat yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Jadi jelas ya, visi kenegaraan adalah visi keamanan, visi kesejahteraan, dan visi keagamaan. Bagaimana berikutnya? Bagaimana supaya generasi ini berkelanjutan? Kan negara butuh generasi, Bagaimana kemudian supaya generasi yang menggantikan Nabi Ibrahim juga semakin baik? Maka muncul namanya visi pendidikan. Nah, itu jadi contoh dari Nabi Ibrahim adalah berkaitan dengan visi pendidikan. Dalilnya mana? Dalam Al-Quran disebutkan dalam surat Ibrahim. Allah berfirman, Rabbana inni askantu min dzurriyyati biwadin ghairi dzar'in 'inda baitikal muharram. Rabbana liyuqimus salata faj'al af'idatan minan nasi tahwi ilaihim warzuqhum minas thamarati la'allahum yashkurun. Dalam ayat ini Nabi Ibrahim berdoa, ya Allah, aku tempatkan anakku di sekitar Ka'bah, di tempat yang gersang. Ya Allah, supaya mereka mendirikan salat. Ya Allah, supaya hati masyarakat kemudian cenderung kepadanya. Ya Allah, supaya mereka kemudian bersyukur dengan nikmat yang Engkau berikan kepada mereka. Dari ayat ini kita lihat bahwa visi pendidikan Nabi Ibrahim ada 4. Satu adalah bagaimana kemudian ada lingkungan yang baik. Ya Allah, aku tempatkan Ismail di sekitar Ka'bah yang masih gersang. Lingkungan yang baik adalah memang sekitar Ka'bah. Jadi anak kita agar kemudian berkembang otaknya, berkembang ruhiyahnya, berkembang fisiknya, tentu harus ada lingkungan yang baik. Sekiranya di rumah, mudah-mudahan bisa di rumah kita kemudian kondisikan agar kemudian sholatnya baik, baca Qur'annya berkembang, lalu kemudian belajarnya juga rajin dan terus tekun. Insya Allah itu akan menjadi baik, dan visi itu telah diterapkan oleh Nabi Ibrahim alaihissalam dengan menempatkan Nabi Ismail di sekitar Ka'bah. Kalau tidak bisa, maka cari pesantren yang merupakan tempat pendidikan, walaupun secara ekonomi, secara makanan mungkin terbatas, walaupun sekarang semakin baju juga, alhamdulillah banyak pesantren-pesantren modern yang menerapkan pola makan yang baik, memberikan gizi yang baik kepada para santrinya, itu juga luar biasa. Nah, pesantren ini siapa? Pesantrennya Nabi Ismail di sekitar Ka'bah. Pesantrennya Rasulullah ketika masih kecil dipesantrenkan juga, walaupun bahasanya beda ya. Bahwa pada saat itu Siti Aminah masih hidup, tetapi kenapa kemudian Rasulullah dibawa keluar kota dan ditempatkan di perkampungan dan disusui oleh Halimatus Sa'diyah, supaya di sana tidak ada terpengaruh dengan kemusyrikan, sebab di sekitar Makkah itu masih banyak orang-orang yang menyembah berhala. Maka disingkirkan atau diasingkan Rasulullah dari komunitas kota itu dan ditempatkan sekitar daerah, dipesantrenkan di sana. Setelah kemudian menjadi orang yang matang, dikembalikan lagi ke Mekah dan berkembang dengan baik. Itulah cara Allah mempesantrenkan siapa Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para nabi dan para salafus saleh kita juga dipesantrenkan sehingga menjadi orang yang semakin baik. Walaupun pesantren sekarang harus selektif ya dalam mencari pesantren. Jangan sampai salah masuk. Ya, pesantren-pesantren yang aneh-aneh nggak usah kemudian masuk anaknya di sana karena berbahaya. Ada kemudian seorang yang menyatakan diri sebagai pemimpin dan ulama, menafsirkan ayat nyeleneh begitu ya. Dalam surat Al-Mujadilah disebutkan, ya ayyuhalladzina amanu idza qila lakum tafassahu fil majalisi fafsahu yafsahillahu lakum. Wahai orang-orang beriman, apabila dikatakan kepada kalian luaskan sedikit tempat dudukmu, maka luaskan, Allah akan luaskan hati kalian. Itu kan maknanya ketika kemudian kaum muhajirin datang sedangkan dalam masjid itu sudah penuh, maka orang muhajirin berdiri tidak dapat tempat. Maka kata Rasulullah, wahai kaum Ansar, geser dikit supaya kemudian sahabat muhajirin bisa dapat tempat, dan Allah akan luaskan tempat kalian, Allah akan luaskan hati kalian. Itu makna ayat itu. Tetapi kemudian difahami sebagai menjaga jarak dalam sholat. Salah penerapan. Nggak ada kemudian para ulama menjelaskan bahwa ayat itu digunakan untuk kemudian untuk menjaga jarak. Tidak. Justru berkaitan dengan salat, sawu sufufakum fa inna taswiyatus sufufi min tamamis salat, harus rapat dan harus kemudian lurus, itu jelas. Dan kata Rasulullah, sallu kama raaitumuni usalli, salatlah kalian sebagaimana kalian melihat
aku sholat. Begitu kira-kira ininya. Jadi sekali lagi jangan sampai masuk pesantren yang aneh-aneh. Lingkungan yang baik, lingkungan yang baik. Alhamdulillah sekarang ini kemudian anak-anak itu banyak kemudian menyerahkan anaknya di pesantren dan alhamdulillah menjadi anak-anak baik. Ada yang hafal 30 juz, ada yang hafal 20 juz, ada yang kemudian bisa menjadi imam dan seterusnya, sekaligus pendidikan mereka adalah pendidikan yang baik-baik. Setelah itu masuk di Universitas Indonesia, ada yang masuk UGM, ada yang masuk kemudian ITB dan seterusnya. Basicnya sudah bagus, tinggal pengembangan di kemudian hari. Insya Allah akan menjadi anak yang kemudian semakin baik. Yang kedua, visi pendidikan Nabi Ibrahim adalah Rabbana liyuqimus shalah. Ya Allah supaya mereka mendirikan salat. Artinya apa? Visi pengembangan hati. Bagaimana hatinya, bagaimana spiritualnya berkembang. Jadi kalau anak-anak kita kemudian tidak berkembang spiritualnya sangat berbahaya. Apalagi era saat ini. Anak-anak kita kalau jauh dari agama, waduh kita sangat khawatir. Apalagi media sosial itu tidak ada batas. Jangan sampai, jangan sampai kita yang sibuk memberi makan kepada anak kita, membiayai sekolah-sekolahnya, membiayai seluruh pakaiannya, tetapi yang mengisi otaknya, yang mengisi hatinya orang lain. Orang lain, kan kita rugi besar. Sudah dibiayai, sudah difasilitasi, tetapi yang mengisi otaknya orang-orang lain. Ya alhamdulillah kalau saya sepaham dengan kita. Yang kita khawatirkan kan di video-video atau di media sosial terkadang berkembang pemikiran-pemikiran yang tidak baik dan kemudian diikuti. Itu akan menjadi sebab mereka kemudian spiritualnya tidak berkembang dengan baik. Rabbana liyuqimus shalah. Untuk itu mari kita betul-betul menjadikan anak kita sebagai orang yang berkembang spiritualnya. Itulah sebabnya kalau kita lihat dalam hadis kan Rasul bersabda, "Addibu auladakum thalatha hisal, hubbu nabiyikum wa ali baitihi wa tilawatil Qur'an." Ajarkan kepada anak kalian 3 hal. Ajarkan kepada anak kalian 3 hal. Satu adalah mencintai Nabi. Sejak kecil harus kemudian diajari untuk mencintai Nabi, mencintai Rasulullah SAW. Kenapa? Supaya harus ada figurnya sejak kecil. Sebab kalau tidak ada figurnya, itu bahaya akan mencari figur baru. Figurnya belum tentu yang baik-baik. Bisa jadi kemudian pemain sepak bola, bisa jadi aktor, bisa jadi artis dan seterusnya yang dijadikan sebagai contoh teladan. Untuk itu, maka kata Rasulullah, ajarkan kepada anak kalian mencintai Nabi. Ada seorang murid di Australia, satu-satunya murid muslim, masih kecil, masih SD. Kemudian ditanya oleh gurunya, murid-murid ditanya oleh gurunya, "Wahai kalian, mau jadi apa setelah dewasa nanti?" Ada yang mengatakan ingin jadi pilot, ingin jadi presiden, ingin jadi menteri. Tiba lagi dirinya orang muslim ditanya, "Anda mau jadi apa ketika besar nanti?" "Aku ingin menjadi seperti sahabat-sahabat Nabi." Wah, sahabat-sahabat Nabi dia. Lalu gurunya kaget, kok yang lain ini orang beda sendiri, ingin menjadi sahabat Nabi. Ada apa dengan sahabat Nabi? Kenapa kamu bisa kemudian mendengarkan, tahu tentang sahabat Nabi? Kata dia, bahwa setiap aku akan tidur, ibuku bercerita tentang sahabat-sahabat Nabi sehingga menjadi pengantar tidurku dan itu masuk ke dalam otakku. Itu luar biasa. Makanya jangan sampai kita kemudian biarkan anak jalan tidur, kemudian tidak ada pesan-pesan yang bisa kita sampaikan dalam diri anak itu. Saya teringat dengan kisah Nabi Yusuf alaihissalam. Nabi Yusuf alaihissalam itu ketika kemudian akan bertemu dengan Siti Sulaikha dalam kamar, sudah sepi, hujan rintik, kemudian raja tidak ada, di sekeliling istana tidak ada manusia, jauh semuanya. Untuk berbuat zina itu kemungkinan besar. Apakah Nabi Yusuf tertarik? Ya. Apakah Siti Sulaikha juga tertarik? Ya. Allah katakan dalam surat Yusuf, "Walaqad hammat bihi wa hamma biha laula ar-ra'a burhana rabbi kadzalika linasrifa anhu as-su'a wal fahsya innahu min ibadina al-mukhlasin." Sungguh Nabi Yusuf tertarik kepada Siti Sulaikha dan Siti Sulaikha tertarik kepada Nabi Yusuf. Jadi duanya tertarik. Jadi jangan beranggapan Nabi Yusuf berarti kayaknya kelaki-lakiannya diragukan. Enggak, dia tertarik. Orang lagi memuncak-muncak masa mudanya, tertarik kepada Siti Sulaikha yang memang masih cantik. Tetapi kata Allah, kenapa tidak terjadi perzinahan? Laula ar-ra'a burhana rabbi. Sekiranya kemudian Nabi Yusuf tidak melihat tanda-tanda dari Tuhannya. Para ahli tafsir menyebutkan apa tanda-tanda dari Tuhannya coba. Jadi ahli tafsir menyebutkan apa yang terlihat oleh Nabi Yusuf. Tiba-tiba tidak mau berzina, bahkan meninggalkan surtes dalam kamar dan bahkan situ menarik bajunya sehingga sobek dari belakang. Apa yang menjadi sebab? Para sudah tertarik awalnya. Kata para ulama,
dalil pertama atau sebab pertama, karena Nabi Yusuf melihat ke atap langit-langit plafon begitu, tiba-tiba melihat ayat, ada gambaran ayat, wala taqrabuz zina innahu kana fahishatan wa sa'a sabila. Wahai Yusuf, jangan dekati zina. Zina itu adalah perbuatan tidak baik, perbuatan keji dan perbuatan maksiat. Nabi Yusuf kemudian kabur lari. Itu pendapat pertama. Pendapat kedua menyebutkan Nabi Yusuf menghindari zina karena melihat sosok ayahnya yaitu Nabi Yakub di depan matanya. Sosoknya, bayangan-bayangannya mengatakan, wahai Yusuf, jangan dekati zina karena zina itu perbuatan yang perbuatan tercela yang dibenci oleh Allah Subhanahu wa taala. Banyak pendapat, tetapi kalau kita menarik dari dua pendapat ini, ternyata Nabi Yusuf walaupun awalnya tertarik untuk berzina dengan Siti Zulaikha, lalu kemudian menjadi batal, sebabnya karena dua. Apa itu? Satu, faktor ayat. Yang kedua, faktor ayah. Bisa dipahami? Faktor ayat dan faktor ayah. Makanya saya menyebutkan tadi bahwa anak itu harus diberikan bekal sejak kecil berkaitan dengan masalah agama seperti visi Ibrahim, Rabbana liyuqimus shalah, agar nanti ketika dewasa insya Allah itu kemudian akan mampu menjaga diri. Seperti yang terjadi pada diri Ustadz Abu Somad yang sering menceritakan bahwa mengapa saat ini kemudian semakin menjaga diri, baik itu dari makanan haram, dari perbuatan-perbuatan maksiat, karena itu hasil didikan ibunya. Satu ketika dia menemukan mobil-mobil kecilan, mobil-mobil mainan di jalan, kemudian diambil, dibawa ke rumahnya. Kemudian ditanya ibunya, dari mana ini? Aku pungut di jalan. Oh, siapa pemiliknya? Enggak tahu saya, cuma ambil di jalan. Kata ibunya, kembalikan. Ini bukan milik kamu. Kata Ustaz Abu Somad, saya kan enggak ada juga pemiliknya. Saya ambil daripada diinjak mobil, akhirnya rusak. Udah, kata ibunya, kembalikan ke sana. Coba. Dari ajaran itu kemudian Ustaz Abu Somad sadar bahwa dan sampai saat ini ketika kemudian makan itu tidak pernah yang curang-curang. Ada orang makan kemudian makannya tempe 5 dibayarin cuma 2. Ya karena tadi mungkin saja sudah ada pengajaran-pengajaran tidak terlalu baik ketika masih kecil, akhirnya berlanjut ketika dewasa. Nabi Yusuf walaupun sudah berpisah dengan orang tuanya, dia kemudian tinggal bersama dengan istri raja di istana, tetap mampu menahan diri karena faktor ayah. Untuk itu teman-teman hadirin hadirat, ketika kemudian terutama ayah, karena ayah itu lebih pendiam dibanding ibunya, tetapi jangan lupa ketika akan tidur anak itu diberikan pesan-pesan. Pesan itu mungkin kelihatannya biasa-biasa saja, tetapi nanti ketika dewasa dia akan teringat dengan pesan-pesan itu. Wahai anakku, nanti jangan sampai mendekati riba, karena ayatnya jelas, ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa dharu ma baqiya minir riba. Wahai anakku, jangan sampai berzina. Ayatnya jelas, az-zaniyatu waz-zani fajlidu kulla wahidin minhuma mi'ata jalda. Wahai anakku, jangan sampai melirik garis-garis cantik, karena itu pengkhianatan akan dilihat oleh Allah. Ayatnya mana? Wallahu ya'lamu kha'inatal a'yun wa ma tukhfis sudur. Allah Maha tahu tentang apa yang ada dalam hati kita dan apa yang terjadi dari pengkhianatan mata. Ya Allah, ya anakku, jangan sampai engkau korupsi dan mencuri, karena bahan korupsi kalian, hasil curian kalian itu, korupsi kalian akan dibawa nanti di akhirat, dikelilingi pada masyar dan diangkut hasil korupsi itu. Ayatnya mana? Maka nabiin ayagul wa may yagulul ya'ti bima ghalla yaumal qiyamah tsumma tuwaffa kullu nafsin ma kasabat wa hum la yuzlamun. Bahwa semua hasil korupsi di dunia walaupun tidak ketahuan, di akhirat itu kemudian akan diangkat dengan punggungnya ini dan dibawa keliling. Inilah hasil korupsi saya, inilah hasil korupsi saya. Pesan-pesan itu yang harus disampaikan kepada anak, karena itu insya Allah akan berkembang spiritualnya. Rabbana liyuqimus shalah. Yang ketiga, visi pendidikan dari Nabi Ibrahim adalah faj'al af'idatan minan nasi tahu ilaihim. Jadikan hati manusia cenderung kepada anak saya, itu Nabi Ismail. Artinya apa? Bahwa visi pendidikan Nabi Ibrahim pendidikan akhlak dan etika. Sehingga manusia kemudian cenderung kepada anak saya ini, maka perbaiki akhlaknya, tingkatkan kemudian etikanya. Ya Allah, berikan pemahaman terkait dengan etika. Jadi visi pendidikan yang baik itu di samping pengembangan spiritual juga jangan lupakan berkaitan dengan akhlak, kejujuran, kedisiplinan, kemudian menjaga waktu, jangan tidak menyia-nyiakan waktu dan seterusnya. Itu bagian dari pengembangan akhlak. Yang terakhir,
warzuqhum minas tsamarati la'allahum yashkurun, berikan rezeki yang melimpah supaya menjadi orang yang berterima kasih. Maksudnya adalah visi kesejahteraan dan mandiri. Di situ ada bisa dengan rezeki yang melimpah, maka insya Allah anak itu kemudian akan tidak bisa diintervensi oleh orang lain ketika nanti mengambil kebijakan, karena dia sudah sejahtera, dia sudah kaya. Dengan kekayaan itu dia tidak mungkin dipengaruhi oleh orang lain dalam pembuatan kebijakan. Itu saya kira jadi Nabi Ibrahim dalam hal visi pendidikan itu luar biasa. Satu, lingkungan yang baik. Kedua adalah pengembangan spiritual. Yang ketiga adalah akhlak, peningkatan akhlak. Dan yang terakhir adalah bagaimana mereka memiliki kesejahteraan sehingga menjadi orang yang mandiri, kemudian bisa menjalankan dakwah secara baik karena secara sisi ekonomi kemudian sudah mapan dan sudah maju. Hal lain, sudah jam berapa nih? 2 menit lagi. Terakhir. Visi Nabi Ibrahim alaihissalam adalah berkaitan dengan visi dalam doa. Jadi jangan lupa nanti baca surat Ibrahim, itu kita disebutkan wa idz qala Ibrahim rabbi ja'al hada. Jadi yang pertama kali doakan itu bagaimana supaya dirinya selamat, orang tuanya juga selamat. Dalam kita berdoa jangan lupa orang tua kita, jangan lupa diri kita. Rabbighfirli wa liwalidayya warhamhuma kama rabbayani shaghira. Setelah itu kemudian mendoakan kaum masyarakat supaya bisa menerima dakwah. Rabbi innahunna adlalna katsiran minan nas faman tabi'ani fa innahu minni wa man 'asani fa innaka ghafurur rahim. Itu aturannya begitu. Dia mendoakan masyarakat, ya Allah, ketika aku berdakwah nanti, ya Allah berikan hidayah kepada mereka, jauhkan mereka dari kesesatan. Mereka belum tahu, maka berikan pemahaman kepada mereka supaya bisa menerima dakwah ini, supaya bisa merasakan indahnya Islam. Ya begitu kira-kira. Jadi bagaimana kemudian doa ini bisa diterima, dengan doa ini bisa dakwah Nabi Ibrahim bisa diterima. Setelah itu ternyata mendoakan juga generasinya. Yang sering kita baca, Rabbi ja'alni muqimas salati wa min dzurriyyati rabbana wa taqabbal du'a. Anak-anak kita didoakan juga supaya menjadi orang yang memberikan salat dan menjadi orang yang dekat dengan Allah. Baru terakhir kita pun dapat doa. Insya Allah kita ini walaupun umat terakhir, Rabbana gfirli wali walidayya walil mu'minina yauma yaqumul hisab. Ya Allah, ampuni saya, ampuni orang tua saya, dan ampuni semua kaum mukminin, baik yang datang sekarang ini sampai nanti akhir zaman. Ya Allah, ampuni dosa mereka pada hari penghisaban nanti di akhirat. Artinya dalam berdoa kita pun harus kemudian ada urutannya. Yang pertama, doakan diri kita sendiri. Kedua, doakan orang tua kita. Ketiga, doakan anak-anak kita supaya kemudian baik, berkembang spiritualnya, baik akhlaknya. Berikutnya, doakan masyarakat supaya terbebas dari kesesatan. Yang keempat, jadikan negara itu menjadi negara yang kemudian dicintai oleh Allah, maju ekonominya, sejahtera masyarakatnya, jauh dari intimidasi dan seterusnya. Baru terakhir, ya Allah, ampuni saya, ampuni orang beriman semuanya ketika nanti sudah dihisab di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Begitu doa yang dipanjatkan oleh Nabi Ibrahim dan bisa menjadi teladan dan bisa menjadi contoh untuk kita baca dalam keseharian kita. Itu saya kira di antara uswah dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Belum lagi berkaitan dengan masalah dakwah, masih ada dakwah berkaitan dengan berkaitan dengan pengorbanan. Itu saya kira sudah sering dibahas dalam berbagai forum. Intinya adalah Nabi Ibrahim alaihissalam ada uswah yang sangat luar biasa di sana. Maka mari kita jadikan sebagai uswah dalam kehidupan kita agar kita kemudian bisa bertemu dengan Nabi Ibrahim di akhirat kelak dan kita diakui sebagai salah satu pengikut setia. Baik itu pengikut setia Nabi Ibrahim sekaligus pengikut setia Nabi dari Nabi Muhammad SAW. Walaupun kita tentu yang sudah direkomendasi saja yang harus kita ikuti dari Ibrahim. Yang tidak rekomendasinya tentu kita ikut Rasulullah SAW karena beliau adalah Nabi terakhir yang menjadi panutan kita semua. Itu mungkin mudah-mudahan manfaatnya, dan mohon maaf kalau ada hal yang kurang berkenan. Dan saya kira mungkin bahasa saya ini, saya orang timur ya, orang Sulawesi, jadi bahasanya kayak seberang begitu ya, masih berapi-api. Itulah karena walaupun sudah lama di Pulau Jawa,
tapi masih terbawa bahasa-bahasa intonasi Sulawesinya. Mohon maaf, dan mudah semua Allah Subhanahu wa taala memberkahi kita semua, menjadikan kita hamba-hamba yang terus beribadah kepadanya. Semua kita semua husnul khatimah insyaallah, dan semoga pertemuan hari ini bisa berlanjut nanti di pertemuan di surga Allah Subhanahu wa taala, dan ketemu teman-teman semua masuk surga insyaallah. Wabillahi taufiq hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.